Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya Catherine Ellison, inilah Tera News lengkapnya. Kita mulai dari Amerika Serikat. Suasana perhitungan suara dari pemilihan presiden di Amerika Serikat tampak cukup menarik perhatian seluruh masyarakat Amerika Serikat di mana saja. Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat yang menggelar nonton bareng hasil perhitungan suara dari Pilpres tersebut. Dan bagaimana kondisinya saat ini? Berikut tim VOA melaporkan untuk Anda. Pemirsa, gedung di belakang saya ini adalah Palm Beach County Convention Center yang menjadi markas pemenangan kampanye dari tim Capres Donald Trump. Dan ini juga sekaligus akan menjadi lokasi digelarnya acara menonton bersama hasil Pilpres 2024 tahun ini untuk para pendukung dari Donald Trump. Pengamanan secara ketat dilakukan. Seperti yang bisa saksikan di sebelah kanan saya adalah pagar-pagar yang memang dipasang menjelang hari Pilpres AS yang di tanggal 5 November 2024 ini. Sebelumnya, Trump menyatakan optimismenya di markas pemenangannya di Florida. Sementara pendukung Trump juga berdatangan ke West Palm Beach, dekat dengan kediamannya di Mar-a-Lago, guna menyampaikan dukungan mereka. The main message is you can see how bad things can get when he's not in charge. So he is going to fix what they've broken. Pada pemilu 2016 ketika Trump menang kursi kepresidenan, Trump melakukan nobar dan mengumumkan kemenangannya dari kota New York. Namun Trump dan keluarganya pindah domisili ke Florida pada 2019 lalu, tak lama sebelum pemilu. Mulai penghitungan suara adalah pukul 8 malam waktu Florida. Florida sendiri adalah basis kuat dari Donald Trump yang diproyeksikan dan diprediksikan akan dimenangkan oleh Partai Republik. Sementara capres dari Partai Demokrat Kamala Harris melakukan nobar hasil pemilu dari alma maternya di Howard University di Washington DC. Harris lulus pada tahun 1986 dengan gelar ilmu politik dan ekonomi, dan ia juga aktif dalam perkumpulan mahasiswa Alpha Kappa Alpha. Pemilihan tempat ini cukup bersejarah bagi Howard University karena untuk pertama kalinya menjadi tempat resmi nobar kandidat presiden dalam sejarah pemilu modern Amerika Serikat. Banyak mahasiswa dan akademisi Howard yang ditemui oleh VOA juga mengatakan dukungan mereka bagi Kamala Harris. Voting for her staunch policy on the people. She's an advocate for women, she's an advocate for the middle class. Howard University adalah salah satu sekolah bagi warga kulit hitam yang didirikan sebelum gerakan perjuangan hak kesetaraan rasial. Gelombang hasil pemilu akan mulai ditabulasi Selasa malam setelah TPS ditutup. Tapi di negara bagian penentu yang persaingannya sangat ketat, kemungkinan akan butuh waktu yang lebih lama sebelum ada hasil resminya. Dari Washington DC dan Florida, Naras Prameswari, Randy Wicaksana, VOA. Kita ke informasi selanjutnya. Dukung program pemerintah makan siang gratis bergizi untuk siswa sekolah. Jajaran gabungan TNI Polri di Sidoarjo, Jawa Timur gelar program makan siang gratis bergizi di sejumlah sekolah di wilayah pelosok pinggiran kota Sidoarjo. Meski harus menempuh jalur sungai, perkenalan program makan siang gratis bergizi ini disambut positif oleh para siswa dan guru. Sebagai upaya mendukung program pemerintah, jajaran TNI Polri di Sidoarjo mulai melakukan program makan siang gratis bergizi ke sejumlah siswa. Sebagai langkah awal, program makan siang gratis bergizi untuk siswa sekolah ini dilakukan di wilayah pelosok pinggiran kota Sidoarjo. Salah satunya di sebuah sekolah dasar di kawasan Desa Pucukan, Gebang, Sidoarjo. Karena tidak bisa dijangkau dengan jalan darat, petugas terpaksa membawa logistik makanan bergizi dengan menggunakan perahu menyusur sungai untuk menuju SDN Gebang 2 yang berjarak sekitar 20 km dari pusat kota Sidoarjo. Turun dari perahu, petugas harus berjalan kaki menyusuri jalan menuju sekolah. Sementara itu, belasan siswa yang menunggu langsung merasa senang dengan kedatangan petugas TNI atau Polri yang akan membagi makanan siang gratis bergizi. Mendampingi sejumlah guru dan perangkat desa setempat, belasan siswa ini mengikuti program makan siang gratis bergizi di ruang kelas mereka. Karena baru pertama kali digelar, siswa merasa senang dan semangat dalam menikmati makan siang bergizi ini. Untuk menu yang dihidangkan, tim dari Polsek Sidoarjo Kota memberikan menu makanan 4 sehat 5 sempurna termasuk susu. Tidak hanya itu, petugas juga memberikan sejumlah snack makanan ringan untuk dibawa siswa pulang ke sekolah. Dapat makan gratis ini tadi? Senang. Nah, enak nggak? Enak. Apa aja tadi? Sayur,
ikan sama susu. Ada buahnya juga? Ada. Tidak hanya itu, petugas juga memberikan sejumlah snack makanan ringan untuk dibawa siswa pulang sekolah. Untuk mendukung program pemerintah makan siang gratis bergizi ini, menurut rencana aparat TNI Polri melalui Kodim 0816 Sidoarjo dan Polresta Sidoarjo akan menggelar program makan siang gratis bergizi ini secara berkala dan berkelanjutan di seluruh sekolah di wilayah kota Sidoarjo. Alan Sori melaporkan untuk Lentera TV. Bergizi pada adik-adik kita yang di sekolah dasar. Jadi kita sudah menempuh perjalanan, rekan-rekan sudah tahu sendiri perjalanan ke sini kita cukup lama, 1 jam 25 menit kalau nggak salah tadi ya. Tapi alhamdulillah setelah kita sampai di sini dan membagikan makanan sesuai dengan program pemerintah, di sini bisa rekan-rekan lihat sendiri adik-adiknya sekolah SD Gebang 2, jumlahnya juga cukup sedikit, tapi insya Allah mudah-mudahan yang kita bagi dapat memberikan manfaat bagi tumbuh kembang anak-anak di sini. Kan hari ini yang jelas kami dari Danramil sama Kapolsekta mendukung kegiatan program pemerintah. Dalam hal ini Presiden sudah mencanangkan untuk memberikan program makan gratis ke anak siswa. Ini tadi saya dengan Kapolsek koordinasi mencari SD atau sekolah yang terpencil. Ini dapatlah di sini di SDN 2 Gebang, Kecamatan Sidoarjo Kota. Sesaat lagi kita akan membahas tentang perjuangan diaspora Indonesia asal Semarang yang akan membuka sebuah salon di Amerika Serikat. Jadi tetap bersama kami di Tera News. Kembali Anda bersama kami di Tera News. Cita-cita Army Verbal semenjak datang di Amerika Serikat adalah mendirikan salon. Tapi impian diaspora asal Semarang ini ternyata tak mudah. Army harus menempuh pendidikan untuk memperoleh sertifikat lalu bekerja di sejumlah salon. Tetapi akhirnya saat ini Army dapat membuka sebuah salon dengan nama Beaming Salon yang berada dekat dengan gedung Capitol Washington DC.
Customerku rata-rata lawyer, lobbyist. Lobbyist sama lawyer itu kan hampir sama ya. Sama. Itu 60% sendiri. Dibuka bulan Desember tahun lalu, Beaming Salon berlokasi tak jauh dari Capitol Hill, gedung Kongres Amerika Serikat. Pemiliknya Army Freebel, diaspora Indonesia asal Semarang, Jawa Tengah. Beaming di Amerika untuk orang Amerika artinya glowing, smile, happy. Nah, kita selalu bilang kalau kamu ke Beaming, keluar dari Beaming Salon akan beaming, akan happy. Dan kebahagiaan itu dirasakan oleh Hillary Ravito, pelanggan setia Army. Oh yeah, she's very kind, she's very open. She's really good at doing hair. You know, she has a lot of ability to do every age hair, you know, styles like from very young to, you know, an older generation. Namun, untuk membangun usaha yang membuat orang bahagia ini, ia harus mengeluarkan modal yang cukup besar. Sekitar 170.000 sampai 200-an ribu lebih, sekitar gitu, antara gitu. Itu belum termasuk sewa tempat, namun Army yakin dalam waktu setahun akan kembali modal. Apalagi ia sudah punya 300 pelanggan tetap. I followed Army around. So Army has worked at a few different salons, but she's fabulous. So when she worked down the street, I followed her there. I met her there. Then she worked at a salon a few blocks away, followed her there. Now we're so proud to support her here when she opened her own salon. Perjuangan hidup Army di Amerika sebelum mendirikan Beaming Salon sangat panjang dan berliku. Datang ke Amerika tahun 2001, beragam jenis pekerjaan pernah ia jalani. Karena kerja keras ya, jadi saya itu siang kerja di Delhi, malam kerja di bar, terus ngambil lagi sekolah untuk cosmetology. Tidur mungkin cuma 5 jam aja ya, 4 jam. Mendirikan salon ini pun prosesnya juga tidak mudah. Perlu 2 tahun untuk merenovasi gedung dan mengurus perizinan. Saya yakin ya, kalau sudah buka, pasti dapatnya lebih banyak, cepat balik. Yang saya khawatirkan kalau macet di jalan tidak sampai buka ini gara-gara permit. Itu yang di otak saya bilang, oh ini kalau permitnya nggak keluar, hilanglah semuaku. Mimpi Army untuk memiliki usaha sendiri di Amerika sudah tercapai. Semua ini katanya berkat kombinasi kerja keras, keuletan, dan juga keberuntungan. Dari Washington DC, Supriyono Alam Burhanan dan Rere Wahyudi, VOA. Sejumlah negara bagian Amerika Serikat yang berpohon rimbun dan berpegunungan saat ini banyak didatangi wisatawan pada musim gugur. Para pengunjung tersebut khusus datang untuk melihat perubahan yang terjadi pada dedaunan pada pohon-pohon tersebut. Dan kehadiran para wisatawan tersebut ternyata membawa berkah bagi warga lokal sekitar. Musim panas telah beralih ke musim gugur di Amerika Serikat. Saatnya pepohonan menggugurkan daunnya guna menghemat energi sebelum musim dingin. Ini juga saatnya dedaunan berubah kuning, merah, dan warna mencolok lainnya. Basically from late September in those highest elevations, you'll start seeing some good fall color popping off, all the way to maybe the second week of November at these lower elevations. Di pantai timur Amerika Serikat, daerah yang paling dikenal dengan keindahan musim gugur adalah kawasan New England, mencakup negara bagian Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, dan Vermont. Kawasan ini kedatangan banyak turis dari negara bagian lain. I'm on a bus trip from Indiana, Fort Wayne, Indiana, with my sisters actually, and we came out to the Northeast to see the beautiful foliage and the colorful leaves. Modus transportasi favorit adalah jalur darat. We drove through Vermont. And the leaves were very pretty on the mountains because the sun was out yesterday, and so that makes them pop more, the color pop more. And we're spending 3 days in New Hampshire in this area, and move on to Maine for 3 nights. Sebagian turis juga datang menggunakan kereta. We enjoy that. We've come out here before and went up into the mountains and stuff like that and watched it when it had good color. It is beautiful. We don't have that in Iowa.
Orang yang memburu lokasi ideal untuk melihat pohon dengan warna-warni musim gugur mendapat julukan leaf peeper alias pengintip daun. Leaf peeping is one of the most accessible tourism things that you can do. You don't have to have the athleticism to be a hiker. You don't have to have the money to own a boat or any other type of equipment. You just need to be able to get in a vehicle or on a bus or a van and be able to head north. Warga lokal juga bersyukur atas dampak ekonomi datangnya begitu banyak turis. I grew up here, so I think it loses its luster a little bit. But don't get me wrong, there's definitely those moments when it will happen in the next couple of weeks where I'll be driving somewhere around the Lakes region and all of a sudden you're like, you know what? There's a reason why people come here and there's a reason I live here. It really is quite beautiful. Di Vermont saja, wisata melihat daun musim gugur diperkirakan pejabat lokal mendatangkan pemasukan $600 juta setiap tahunnya, sekitar 20% pemasukan dari sektor wisata. Peneliti dari Appalachian State University memperkirakan kegiatan wisata untuk menyaksikan perubahan warna daun pada musim gugur mendatangkan pemasukan sekitar $30 miliar setiap tahunnya, terkonsentrasi di 24 negara bagian yang memiliki destinasi favorit untuk kegiatan ini. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Dan informasi tadi mengakhiri Lentera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami, Lentera TV Media, dan website kami, lentera.tv. Saya Catherine Ellison, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.